Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother Tupro. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu trendline. Nah, jika teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir, saya pastikan teman-teman akan mengetahui apa itu trendline, cara menggunakan trendline dan mengidentifikasi trend, cara menggunakan trendline untuk mengidentifikasi support dan resisten, serta strategi trading dengan trendline dan tips menggunakan trendline. Nah, pertama, apa itu trendline? Trendline adalah alat bantu penting dalam trading forex untuk mengidentifikasi tren, menentukan titik entry maupun exit, dan memprediksi support dan resisten. Nah, ada beberapa tipe-tipe trendline. Yang pertama uptrend, yang kedua downtrend, yang ketiga sideways trend. Untuk membentuk sebuah trendline, kita harus mengidentifikasi dua titik harga yang signifikan. Ya, misalnya di sini ada satu titik harga terendah, lalu di sini ada titik keduanya. Lalu kita akan menghubungkan, dan di sini kita bisa melihat bahwa harga sedang uptrend. Dan di sini kita bisa melakukan open posisi buy. Ya, karena merujuk pada gambar trendline yang sudah kita buat sebelumnya, maka di area ini kita akan mengidentifikasi pembalikan arah atau pelanjutan sebuah tren. Nah, dalam sebuah uptrend ini kita bisa melihat juga bahwa trendline ini, garis trendline ini berfungsi sebagai supportnya. Sebaliknya dengan downtrend, maka kita harus mengidentifikasi dua titik harga yang signifikan, ya, dari harga tertinggi lalu tertinggi selanjutnya. Di sini bisa kita sell. Kalau teman-teman bisa melihat harga dua kali retest di sini, kita bisa sell di sini, lalu kita juga bisa sell di sini. Nah, untuk downtrend, maka garis trendline ini berfungsi sebagai resisten. Nah, misalnya di pair HCUSD ini, kita bisa mengidentifikasi dua titik harga yang signifikan, yaitu di sini pertama, lalu di sini kedua. Ya, di sini kita bisa menghubungkan dari harga low ke harga lower high. Ya, jadi di sini kita hubungkan, lalu kita bisa melihat bahwa harga sedang uptrend. Sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini bisa menjadi area daripada pembalikan arah atau pelanjutan sebuah tren. Nah, kita juga di sini harus memasukkan garis trendline resistennya daripada uptrend ini. Ya, ini sebagai area exit kita. Ketika kita melakukan open buy di sini, maka di area ini akan menjadi take profit kita. Di area ini akan menjadi stop loss kita di bawah daripada sebelum garis trendline ini, ya, di bawah garis trendline ini, dan di area ini kita akan bisa melakukan posisi buy. Trendline ini juga tidak bisa berdiri sendiri, harus ada konfirmasi lain atau indikator lain sebagai pendukungnya. Nah, misalnya di sini kita bisa menggunakan supportnya, ya. Di sini kita bisa lihat ada resisten di sini, ya, lalu harga tertembus lalu menjadi support, ya. Jadi ini bisa menjadi patokan kita bahwa ini sudah menjadi support, dan ketika support ini tidak mampu ditembus, maka akan ada kemungkinan harga melakukan pembalikan arah. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Ya, penggunaan Fibonacci retracement ini ketika harga uptrend, maka kita harus menarik Fibonacci dari harga terendah ke harga tertinggi. Nah, Fibonacci retracement ini mempunyai area golden ratio, yaitu di 38,2 dan 61,8. Jadi 61,8 menjadi level yang sangat baik untuk kita open posisi. Dan di sini ternyata level Fibonacci retracement juga didukung untuk kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, untuk opsi selanjutnya kita bisa juga memasang take profit di area ini, di area level 100 daripada Fibonacci, dan kita juga bisa memasang take profitnya di area daripada trendline ini. Nah, contoh selanjutnya daripada uptrend, di sini kita bisa hubungkan dari titik terendah lalu ke titik selanjutnya, lalu di sini kita bisa menemukan area daripada trendline di retest dan melakukan kenaikan. Di sini kita bisa open posisi buy, lalu di area ini kita bisa memasang stop loss, ya. Ini juga bisa berfungsi sebagai supportnya, ya. Dan garis trendline ini juga ketika uptrend maka berguna sebagai support. Dan ada opsi kedua, kita bisa melakukan open posisi buy ketika harga breakout dari trendline resisten ini, ya. Jadi di sini kita bisa buy,
ketika harga tertembus. Ya, kita bisa melihat di sini ada candle bullish yang cukup besar dan melakukan koreksi sedikit dan tidak mampu retest di area trendline yang sudah kita buat ini, lalu melakukan kenaikan. Saya juga perlu sampaikan bahwa ketika harga berada di area daripada trendline yang sudah kita gambar ini, maka ketika uptrend jangan kita melakukan open posisi sell. Misalnya di sini open posisi sell. Jadi ini sangat melanggar daripada pola trendline ini. Ketika sedang uptrend, maka kita sell itu bisa berlawanan arah dengan market. Jadi saya sarankan kita harus mengikuti arah market. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat pair NZD-USD. Di sini kita bisa lihat titik tertinggi, lalu titik tertinggi selanjutnya, maka kita hubungkan, maka kita bisa mengidentifikasi harga sedang dalam pola downtrend. Lalu seperti dengan uptrend tadi, kita juga perlu memasang support daripada downtrend ini. Nah, untuk strategi trading terhadap downtrend ini, kita bisa memasang stop loss di sini, ya, dan kita bisa memasang entry sell di sini. Ya. Kenapa kita entry sell di situ? Sebab area daripada trendline ini adalah signal untuk melakukan sell. Ya. Garis trendline ini memungkinkan untuk harga berbalik arah atau melanjutkan tren tertentu, yaitu downtrend di sini. Ya, untuk take profitnya kita pasang di sini. Nah, selain itu kita juga perlu memasang Fibonacci retracement seperti yang saya katakan di uptrend tadi. Ya, misalnya di sini kita tarik dari harga tertinggi ke harga terendah karena ini downtrend. Jadi kita bisa lihat di level 61,8 menjadi area untuk kita open posisi sell. Lalu didukung juga dengan adanya di sini resisten. Di sini ada beberapa pembalikan arah di sini di area ini. Lalu di sini juga di retest dan tidak mampu ditembus, maka kita bisa open posisi sell dan akhirnya harganya turun. Maka kita akan profit. Dan di sini selanjutnya juga kita bisa melakukan open posisi sell dan di sini take profit kita. Nah, semudah itu. Untuk strategi trading ini adalah bounce trading, yaitu mengikuti atau memfollow sebuah trend. Jadi ada strategi trading yaitu yang namanya breakout trading. Nah, di sini saya ambil contoh ketika kita menarik garis trendline ini, di sini ketika harga turun lalu naik dan ini ditembus. Garis trendline ini yang sudah kita gambar ini ditembus, ya. Maka di area ini kita bisa open buy dengan stop loss di area ini maupun di sini, ya. Teman-teman bisa lihat ada area support di sini. Di sini ada harga ketika melakukan pembalikan arah, lalu ada area di sini. Ya, kita bisa gambar area di sini. Lalu di sini kita bisa open buy. Nah, untuk take profitnya kita bisa memperkirakan berapa profit yang akan kita ambil di sini, atau kita bisa melihat harga pergerakan sebelumnya. Ya, jadi risk rewardnya cukup tinggi. Nah, begini cara trading dengan strategi trading breakout. Nah, jadi teman-teman bisa pilih mau strategi trading bounce trading atau memfollow trend. Dan yang kedua adalah breakout trading. Ketika harga menembus batas-batas trendline atau resisten yang sudah kita pasang. Nah, untuk tipe trend dengan trend sideways, ya, atau konsolidasi, di sini kita bisa pasang area daripada resisten. Lalu untuk support di sini kita bisa lihat harga terendah. Di sini adalah area daripada supportnya. Ini resisten, ini support. Di sini kita sudah hubungkan dua titik, ya. Lalu di sini juga di retest. Demikian juga untuk supportnya kita sudah hubungkan beberapa titik. Nah, untuk strategi tradingnya kita bisa buy di sini, lalu take profit di sini, lalu kita bisa buy lagi dan take profit di sini. Jadi saya sangat jarang untuk trading di area konsolidasi atau trend sideways. Saya kurang minat untuk trading karena harga akan bergerak-gerak di situ saja. Jadi sangat tinggi resikonya ketika stop loss kita sangat kecil. Nah, selanjutnya tips menggunakan trendline. Yang pertama, gunakan trendline pada time frame yang sesuai dengan gaya trading Anda. Misalnya gaya trading teman-teman scalping, teman-teman bisa lihat di time frame M15.
Lalu kombinasikan trendline dengan indikator teknikal lainnya untuk meningkatkan akurasi analisis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa menggunakan support resistance maupun Fibonacci retracement. Perhatikan bahwa trendline tidak selalu 100% akurat, gunakan konfirmasi lain sebelum mengambil keputusan trading. Nah, kesimpulan daripada video ini, trendline adalah garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi untuk uptrend atau terendah untuk downtrend dalam grafik harga. Trendline dapat digunakan untuk menentukan level support dan resisten yang merupakan di mana area harga kemungkinan akan berbalik arah. Trendline dapat digunakan untuk mencari entry dan exit trade. Nah, di dalam video tadi sudah kita bahas, trendline bukanlah indikator yang sempurna dan harus digunakan bersama dengan indikator lain untuk mendapatkan sinyal trading yang lebih konfirmasi. Nah, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah. Saya juga sangat senang jika teman-teman berbagi pengalaman trading forex di kolom komentar, terlebih-lebih di dalam penggunaan trendline ini. Sekian daripada video kali ini, semoga bermanfaat. Salam profit.